Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula, wala quwata illa billahil aliyil azim. Sobat Ruhilahi, hari ini saya akan bagikan, dan sekaligus saya ijazahkan untuk pecinta ilmu kanuragan. Sebuah ilmu untuk menarik mustika ataupun benda goib, tanpa harus puasa. Kuncinya hanya ikhlas, tekun dan sabar. Faham? Kita semua tahu tentunya, tidaklah mudah bagi siapapun juga, khususnya bagi pecinta dunia mistik maupun para ahli batin lainnya, untuk mengambil ataupun memiliki mustika yang kita diharapkan, karena masih dalam lingkup cengkraman makhluk dimensi lain, yang tidak bisa dilihat oleh mata kasar kita, begitu pula dengan keberadaan mustika itu sendiri yang tidak mudah untuk dideteksi, oleh pandangan secara kasat mata. Dalam pelaturan dunia supranatural, untuk mewujudkan permohonan dari suatu ritual yang kita gelar, hingga bisa mendapatkan mustika, bangsa goib, tentunya tidak semudah seperti yang kita harapkan, melainkan butuh proses yang panjang. Di mana proses ini tak lain, kita sebagai pecinta dunia mistik, harus terlebih dahulu kuat secara batin, baik dalam segi berpuasa maupun dalam memahami amalan zikir secara istiqomah, begitupun harus terlebih dahulu memiliki dasar dan pengalaman yang memadai. Hingga dengan adanya proses ini, tubuh kita punya kekuatan daya untuk menarik, khususnya dalam mendatangkan mustika yang bersifat batiniah. Bukan hanya sampai di situ, dalam proses mendatangkan mustika, kita juga terus dituntut secara nalar batin, kepekaan dan rasa percaya diri yang kuat sehingga dalam suatu proses ritual yang kita jalani nanti, akan menemukan keberhasilan. Namun dalam kenyataan yang banyak dilakukan oleh sebagian kalangan, banyak di antara pecinta dunia mistik mengalami kegagalan dalam tahap seperti ini. Mereka tidak mampu membuktikan sampai ke tingkat mendatangkan mustika yang diinginkannya. Mengapa demikian? Kegagalan seperti ini sudah biasa terjadi di kalangan spiritual pencari mustika atau pusaka, namun setidaknya, jangan terus-terusan selalu gagal bukan? Nah, kegagalan ini bisa dari berbagai faktor yang harus dipikirkan, tentunya, semuanya akan kembali lagi, kepada diri kita masing-masing. Sebab bagaimanapun juga, meminta mustika dari bangsa goib, tidak semudah seperti membeli sesuatu di alam nyata kita ini, yang terlihat dan tampak ini. Di sana, di alam goib kita harus kuat segalanya, sebab bisa jadi, kemungkinan kita akan menghadapi bermacam lika-liku dan tantangan serta mara bahaya. Seringkali kita menemukan orang-orang yang gagal dalam perburuan mendatangkan mustika, biasanya bertirakat di berbagai tempat keramat. Hampir semua dari para pecinta mistik, pemburu pusaka dari alam goib ini, ingin sekali membuktikan, bahwa pemberian dari goib itu benar ada, seperti yang banyak dilakukan para spiritualis, yaitu, meminta mustika, pusaka, maupun azimat pada alam goib. Namun cara yang mereka lakukan tidak semuanya berhasil. Bahkan, walau mereka telah bersusah payah dengan menyediakan beraneka macam sarana, yang disukai oleh bangsa goib, namun hasil yang diinginkannya belum juga menemui keberhasilan, sehingga dengan banyaknya kegagalan dari para pecinta dunia mistik ini banyak di antara mereka yang akhirnya berpaling penuh kekecewaan. Nah, dari banyaknya mereka yang gagal dalam tahap seperti ini, tentunya semua ini ada faktor lain yang mungkin mereka belum ketahui apa yang penyebabnya sehingga harus mengalami kegagalan. Di sini yang terpenting, bahwa bangsa goib tidak seperti bangsa kita yang mempunyai jiwa welas asih secara mutlak. Mereka selalu memiliki aturan, di mana aturan ini, bangsa kita harus benar-benar jeli dan tepat dalam mengikuti apa yang menjadi peraturannya. Karena sulitnya mendatangkan mustika, pusaka dari alam goib, maka jelas sekali kita harus terus belajar sampai ke puncak pembuka dimensi alam lain,
yaitu dengan mengikuti struktur ilmu dari alam gaib. Namun, benarkah ada ilmu untuk mendatangkan mustika yang mudah untuk dipelajari? Kali ini saya akan membeberkan salah satu rahasia tentang mendatangkan mustika bernuansa gaib dengan mudah. Saya berpesan, jika saudaraku benar ingin mempelajari tentang ilmu alam gaib ini, tanamkan dulu niat dan tujuan dari belajar ilmu atau ilmu alam gaib ini. Untuk tujuan apa? Itu dulu, tanamkan yang kuat di dalam hati saudara. Jangan sampai salah tujuan. Apalagi dengan niat yang jahat, maka saudara hanya akan menemukan kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata niat saudara, sebelum mengerjakan laku ritual keilmuan, monggo direnungkan dan difikirkan dulu dengan matang. Karena dengan kekuatan niat dan tekad, keberhasilan suatu amalan itu niscaya akan tercapai. Banyak saudara-saudara kita, terutama yang masih pemula yang ingin belajar ilmu atau ilmu supranatural, pada umumnya merasa sudah punya niat suci, yaitu ingin berguna bagi sesama, bisa menolong teman yang kesusahan, bisa mengobati saudara yang sedang sakit, menegakkan kebenaran, memberantas kejahatan dan sebagainya. Benarkan hal itu merupakan niat suci yang tulus dari hati nurani Anda. Menurut pengamatan para opini sepuh yang jam terbangnya sudah tinggi di dunia spiritual, orang-orang yang datang dengan niat menggebu-gebu ingin belajar supranatural, metafisika, spiritual dan kegoiban, agar bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain, pada umumnya memiliki latar belakang yang hampir sama. Mungkin kita merasa diremehkan atau dianggap tidak berguna dalam keluarga, tempat kerja, sekolah atau lingkungan sosial lain. Kita masih punya harga diri, kepercayaan diri yang kurang, dan tidak terima dengan perlakuan orang di sekitar kita. Dengan kondisi yang demikian itulah, maka kemudian timbullah motivasi untuk membuktikan kepada orang lain bahwa seseorang itu pun bisa menjadi seorang jagoan. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang mempunyai kehebatan dan sangat berguna. Namun karena hatinya masih tertutup nafsu, dan pada umumnya kita semua tidak mau mengakui hal itu. Mengapa orang yang sering diremehkan menjadi memilih cara supranatural ataupun spiritual untuk membuktikan kehebatan? Karena ada anggapan bahwa ilmu metafisika, spiritual bisa merubah dirinya menjadi manusia dikdaya, serta perkasa, yang punya kemampuan luar biasa, melebihi kemampuan manusia pada umumnya. Berhati-hatilah dengan niat Anda tersebut. Tujuan-tujuan yang berakar pada keinginan agar menjadi orang hebat, atau lebih hebat dari orang lain, hanya akan menyengsarakan hidup saudara. Jika kita bertemu dengan orang yang lebih hebat dari kita, hal yang sebaiknya Anda tanamkan di dalam hati Anda, ketika ingin belajar ilmu gaib itu, milikilah prinsip bahwa tujuan Anda mempelajari ilmu gaib itu, agar bisa mengenal diri Anda seutuhnya, karena dengan mengenal dirinya sendiri, maka saudara akan mengenal Tuhan sesuai kepercayaan yang Anda anut. Saudara mengenal alam semesta raya. Dengan mengenal semua itu, maka saudara akan merasa welas asih, penuh kasih sayang terhadap semua ciptaan Tuhan, sehingga akan tercapai rahmatan lil alamin, yaitu kemanfaatan bagi sekalian alam, sehingga saudara dapat menyelamatkan diri sendiri dan orang lain, dalam pengertian yang teramat luas. Sedangkan keajaiban atau kadikdayan tersebut tidak lebih dari sebuah bonus saja. Karena sebenarnya, tujuan akhir setiap hamba adalah kembali ke pangkuan Sang Pencipta, yaitu kematian, dan menempuh kehidupan abadi, yaitu kehidupan sebenarnya di alam kelanggengan atau sangkan paraning dumadi. Kembali ke pokok amalan, ilmu gerak murni di sini adalah ilmu gerak murni yang dihasilkan dari latihan gerakan-gerakan yang timbul
dari manusia itu sendiri yang mengerahkan sang guru sejati, yaitu Sejatin Guru. Gerak murni ini kalau dilatih sendiri, memakan waktu minimal 40 hari, jika diamalkan secara istiqomah, bahkan mungkin saja, malahan bisa lebih dari 40 hari. Hal tersebut tergantung kesensitifan tubuh dan jiwa seseorang yang melakukan latihan itu sendiri. Nah, semakin jelas bukan mempelajari suatu ilmu atau amalan, apalagi yang berhubungan dengan alam gaib. Kenapa manusia bisa mempunyai gerak murni ini? Baiklah, akan saya jelaskan hari ini. Pertama, di dalam tubuh kita, sebagai manusia itu, memiliki ion positif dan negatif. Yang kedua, dalam tubuh manusia banyak terdapat atom-atom yang juga terdapat di alam semesta. Yang ketiganya, manusia adalah makhluk berakal budi, sebagai khalifah Allah, sehingga dapat menciptakan gerak murni. Yang keempat, bisa saya jelaskan, bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna oleh Allah, sehingga jin dan khodam itu, sebenarnya ada di bawah level manusia, juga makhluk-makhluk lain seperti binatang, tumbuh-tumbuhan dan juga benda mati seperti batu, besi, dan benda-benda lainnya. pesan saya, sekali lagi, saya hanya membagikan pengetahuan dan pengalaman ini, sekedar wacana untuk sobat semua yang masih penasaran dengan ilmu gaib ini. Silakan yang ingin berinteraksi dengan makhluk-makhluk Allah di alam gaib, untuk mengobati rasa penasaran Anda dan syukur Anda akan semakin tersadar setelah mengetahui kebesaran ilahi. Yang terpenting, jangan bersekutu dan jangan meminta pertolongan kepada penghuni alam gaib, yaitu pada jin, setan, iblis dan sebangsanya. Perjalanan manusia menuju ruhani di makom hakikat, hanya bisa ditempuh apabila sang pejalan ruhani itu telah berhasil melewati, dan mendaki makom syariat, dan menyeberangi samudera thariqah. Sejenak marilah kita singgah, di ruang hakikat, untuk kembali meniti jalan menuju tahta makrifatullah. Hari ini, sekalian saja, saya ijazahkan, amalan ilmu gerak murni ini, untuk sobat bisa memanfaatkannya, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, serta dengan mengharap ridho dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini kami ijazahkan kepada siapapun, yang berminat serius mengamalkan tidak hanya sekedar ilmu, tapi juga ngelmu, amalan batin, yaitu ilmu gerak murni. Berikut ini, cara untuk mengamalkannya, sekali lagi, tanpa puasa. Yang pertama, baca surah Al-Fatihah, sebanyak 33 kali, setiap selesai sholat isya, bacalah secara lirih, sambil dipahami maknanya. Kemudian yang kedua bacalah, Asyhadu alla ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dilanjutkan membaca surat An-Naml ayat 40. Qolal lazi indahu ilmun, minal kitabi ana atika bihi qobla an yartadaila, ikan torfuka falam marwahu mustakiran, ngindahu kola hazam min fadli robi, liyabluwani askuru, amakfuru waman syakaro, fainama yaskuru linafsihi, waman kafaro, faina robi goniyun karimun. Allahu Akbar. Lalu bacalah doa, Ya Allah saya minta ilmu gerak murni. Baca doa ini, sebanyak 33 kali di dalam hati saja. Dan mata kita tetap terbuka. Selanjutnya kerjakan, tarik nafas dan ucapkan Allah. Lalu, keluarkan nafas baca, Hu. Sikap tenang, duduk bersila, seperti sedang bersemadi. Menurut kisahnya, amalan ini cukup dengan dirapal atau dibaca secara lirih, atau dibaca dalam hati. Insya Allah badan akan bergerak sendiri. Ini merupakan gerak yang murni, dan tak berbentuk. Terserah sang guru sejati. Ikuti saja kalau tidak kuat dan ingin berhenti. Cukup membaca istighfar,
Astagfirullahaladzim, kemudian syahadat. Lakukan kurang lebih 15-30 menit setiap harinya. Amalkan selama 40 hari dengan istiqomah, tidak boleh putus. Kalau terputus berarti saudara harus ulangi dari hitungan awal lagi. Ilmu ini tanpa puasa, hanya ketekunan latihan saja dan keyakinan yang kuat. Pada tataran tertentu, ilmu gerak murni ini mampu menggerakkan benda tanpa menyentuh. Inilah orang yang sudah benar-benar menguasainya. Semua itu pastinya karena Allah mengijabahi serta mengizinkan. Saya berikan ijazah ilmu gerakan murni ini, semoga bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.